Serviamors, salam jumpa, selamat sore, selamat berjumpa kembali di podcast Serviamors episode 3. Kali ini dengan tema Jejak Serviam, cerita para alumni SMPK Santa Ursula ND. Nah, alumni yang hadir kali ini yang akan menjadi narasumber kita adalah alumni Serviamors dari angkatan 30, 32 dan Serviamors 14. Langsung saja yuk kita kenalan dengan mereka. Silakan. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Nelvina Tanindari, biasa disapa Nelvin. Saya tamatan dari SMP Ursula pada tahun 2024. Bisa dibilang fresh graduate ya Ibu. Dan sekarang saya bersekolah di SMAK Syuradikara ND. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Weheno, biasa disapa Elisa. Saya merupakan alumni dari SMPK Santa Ursula pada tahun 2022 dan saat ini saya bersekolah di SMAK Fraterandau. Oke, baik, terima kasih Nelvin, terima kasih Elisa. Nah, dari Serviamors 14 nanti kita akan lihat sendiri bagaimana beliau memperkenalkan dirinya ya. Nah, Nelvin dan Elisa, mungkin bisa berbagi sedikitkah kira-kira apa alasan kalian ketika itu beberapa tahun yang lalu memilih SMPK Santa Ursula ND sebagai sekolah untuk kalian melanjutkan pendidikan? Mulai dari Elisa. Jadi alasan mengapa saya memilih SMPK Santa Ursula. Jadi sebenarnya saya itu niatnya tidak ingin bersekolah di SMPK Santa Ursula. SMPK Santa Ursula itu sama sekali tidak terbesit dalam pikiran saya untuk bersekolah di sini, meskipun saya merupakan alumni dari SDK Santa Ursula ND. Namun karena ada satu dan lain hal yang membuat saya tidak bisa bersekolah di sekolah yang menjadi keinginan saya pada awalnya, namun akhirnya saya mendaftar di sekolah ini dan menurut saya mendaftar di sekolah ini bukan pilihan yang buruk, melainkan pilihan yang sangat terbaik untuk saya. Ya, mungkin Nelvin ada alasan yang lain? Kalau menurut saya, alasan saya memilih SMP Ursula itu karena memang bagi saya SMP Ursula itu sekolah yang sangat baik dan bisa dibilang sangat cocok dengan saya. Karena kayak membentuk pribadi saya di sini. Lalu selain itu juga karena SMP Ursula itu saya kenal SMP Ursula itu dari kakak-kakak sepupu saya dan saya lihat ya sepertinya SMP Ursula memang bagus dan memang bagus untuk saya dan ternyata ya sudah dibuktikan. Ibu penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Elisa ya. Elisa bilang sebenarnya tidak ada keinginan nih untuk daftar di situ. Tidak pernah terbersih, tapi mungkin adakah satu hal yang menarik yang membuat Elisa akhirnya memantapkan diri, bilang tidak, ini sekolah saya untuk melanjutkan pendidikan. Yang pertama karena kan dari SD Santa Ursula pasti kami kan sudah mendengar prestasi-prestasi atau hal-hal menarik yang sudah terjadi di SMPK Santa Ursula. Yeah. Nah kebetulan yang membuat saya itu sangat merasa kayak kayaknya Ursula ini cocok nih. Itu yang pertama. Saya ini kan sangat suka musik, terlebih pada gitar. Namun ketika melihat waktu upacara bendera, itu kakak-kakak SMP waktu itu bermain gulintang. Jadi membuat saya tuh kayak, gulintang, bagaimana ya cara mainnya? Jadi kayak ada sedikit motivasi ingin belajar gulintang. Terus juga kebetulan kakak kandung saya kan merupakan alumni di sini juga. Dan dia juga berprestasi, jadi menurut saya, sepertinya sekolah ini sangat mantap untuk menggali potensi saya agar saya bisa berkembang di sekolah ini baik secara akademik maupun non-akademik. Iya, itu beberapa tahun lalu ya. Iya. Dengan pola pikir kalian yang kira-kira masih baru tamat SD, masih terpengaruh dengan teman-teman ya. Iya, betul. Waktu itu. Nah, selanjutnya kira-kira ketika kalian sudah masuk di sekolah ini ya, sudah mengalami pendidikan, apa hal yang paling berkesan? Yang Nelvin alami, yang Elisa alami ketika selama berada di sini tuh yang paling berkesan mungkin di pembelajarannya atau mungkin di kegiatan ekstrakurikuler atau kelas meeting atau lomba-lomba mungkin bisa disampaikan. Nelvin mungkin bisa mulai duluan. Baik, kalau dari saya hal yang paling berkesan itu ketika saya mengikuti kegiatan LDKS ya, LDKS. Tepatnya itu pada bulan Maret 2024.
2023, sorry, maksudnya 2023. Itu saya mengikuti kegiatan LDK itu, kan kayak Pak Nus kan pernah bilang, kayak sudah bilang LDK itu kayak semi militer gitu toh, kayak tentara-tentara gitu. Oh, oke, siap, asik nih, seru. Ternyata pas masuk, pas ikut di sore hari punya kegiatan, pas sorenya itu pas sementara pemaparan materi, teman di samping saya ini tahu dia bagaimana, kayak senyum-senyum tidak jelas atau bagaimana, terus ditegur sama Ibu Tanti, tapi kan karena semi militer jadi kan tegas tau. Heh, kamu kenapa senyum situ? Sudah dibilang tidak boleh senyum-senyum, harus serius. Saya kaget, saya pikir marahin saya kan. Saya malah menangis di situ, padahal yang dimarahin dia. Ternyata ternyata begini. Dan itu benar-benar membentuk pribadi saya menjadi kayak bisa lebih tegas dari sebelumnya. Karena sebelumnya tuh saya cengeng sekali, dan memang pada saat LDK itu ya begitu. Dilatih untuk menjadi lebih tegas. Menjadi lebih tegas. Iya. Berapa periode Nelvin pernah jadi pengurus OSIS? 2 periode. Satu periodenya sebagai pengurus biasa lah. Periode keduanya sebagai ketua OSIS. Siapa wakilnya waktu itu? Wakilnya saat itu Risa Malobo. Oh ya, Risa Malobo. Sekarang masih di kelas 9. Ya. Oke. Bagaimana Elisa? Silahkan, mungkin bisa berbagi. Kalau yang paling berkesan itu yang pertama, ketika pertama kali diajari bermain kulintang, menurut saya itu sangat berkesan karena kebetulan waktu itu yang mengajar kami kulintang itu Pak Gebi. Jadi Pak Gebi itu guru yang humoris, lalu juga ilmunya itu sangat dalam sehingga bantu kami untuk belajar kulintang itu lebih cepat. Mungkin karena guru-guru senior ya, itu yang paling berkesan. Terus yang kedua itu ketika saya ikut lomba kelas 7 kalau tidak salah, itu ada lomba storytelling. Nah, saya itu sangat bersyukur dan menurut saya sangat berkesan karena guru-guru, terutama Mrs. Yo dan juga suster kepala itu selalu mendampingi, terus selalu ayo latihan. Itu membuat saya kayak guru-guru di sini itu sangat mendampingi, mengapresiasi, memfasilitasi sekali murid yang ingin lomba. Terus yang terakhir itu ketika kami acara perpisahan, itu menurut saya sangat berkesan karena tidak hanya anak murid yang berbahagia, yang berjoget, tapi juga guru-guru. Mungkin ada guru-guru yang menurut kami killer, tapi ternyata goyang juga. Dan itu kayak membuat kami hubungan antara guru dan murid di SMPK SMPK Santa Ursula ini itu sangat terjalin rapat ya, sangat kayak tidak ada jarak yang membentang antara guru dan murid. Itu harus begini, tidak boleh ini kayak terlalu berlebihan lah interaksinya, padahal tidak juga. Yang penting tetap respect, tapi tentang hubungan keakraban itu sangat terjalin kuat. Mungkin Nelvin atau Elisa salah satunya bisa berbagi bagaimana peran wali kelas mendampingi kalian sebagai wali kelas dan sebagai guru mata pelajaran untuk bisa melewati hari-hari kalian, untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mungkin bisa ceritakan. Kalau peran wali kelas biasanya itu di pagi ketika memulai KBM atau ketika sebelum pulang itu pasti karena kebetulan saya wali kelasnya dari kelas 7 dan kelas 9 itu Panus. Jadi Panus itu selalu memberikan motivasi, selalu memberikan nasihat yang pastinya baik bagi diri kami sebagai anak walinya sih. Oke. Kira-kira mungkin ada apa nasihat Panus yang paling berkesan yang selalu diingat oleh Elisa sebagai anak walinya? Yang paling diingat itu yang pertama itu sebagai anak murid yang pasti kami waktu itu masih SMP harus jaga diri baik-baik, sekolah itu yang benar, harus sekolah yang benar, kalau bisa berprestasi, jaga solidaritas di antara teman, ya itu saja sih Ibu. Dan itu sangat membekas sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau Nelvin? Kalau dari saya, wali kelas saya pas SMP itu dari kelas 7 sampai kelas 9 juga Ibu Renya maksudnya. Ibu Renya membawa kami dari kelas 7 sampai kelas 9 ya, kelas C kami. Ibu Renya tuh bisa dibilang salah satu guru yang sangat sabar. Sumpah sabarnya tuh kelewat batas. Saking sabarnya sampai anak-anak kayak wah begini ternyata ibu. Kayak jadi membekas di anak-anak juga, jadi
mengikuti jejaknya ibu lah untuk bisa menjadi sabar. lebih sabar seperti itu. Ya, jadi itu sangat menginspirasi. Ya, sangat menginspirasi untuk menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Iya. Terus dalam menjalani hari-hari kalian di sekolah nih, kelas 7, kelas 8, kelas 9, pasti kan banyak pengalaman ya. Ya. Kita tahu bahwa yang namanya SMPK Santa Ursula Ende disiplin. Kita bel masuknya 6.45, sebelum 6.45 kita sudah harus ada di sekolah. Lalu nanti kita pulangnya waktu itu zamannya kalian, kita pulangnya jam 1:30. Lalu kelas harus ditinggalkan dalam keadaan bersih, rapi. Nah, kira-kira dari hal-hal ini, kebiasaan-kebiasaan ini, termaksud dengan kalau mengerjakan tugas segala hal ada deadline-nya. Kira-kira nilai apa yang kalian pelajari, yang kalian ambil dari kebiasaan-kebiasaan ini? Dari saya dulu. Kalau menurut nilai Serviam yang paling ditanamkan dalam diri saya itu yang pertama integritas, yaitu kayak melatih saya untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan apa yang akan saya lakukan. Lalu yang kedua itu keberanian atau ketangguhan. Jadi saya itu dilatih untuk selalu berani dalam menghadapi tantangan dan juga tangguh jika misalnya gagal dalam lomba atau apapun itu tidak langsung menyerah tapi bangun dan bangkit kembali. Nelvin? Kalau dari saya semua nilai Serviam itu sangat membekas di saya dan juga semua nilai Serviam itu 6 nilai Serviam itu kayak memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. Jadi kayak kita melakukan cinta belas kasih, di dalam cinta belas kasih itu kan ada juga yang namanya semangat pelayanan. Di dalam pelayanan itu juga ada namanya integritas, bagaimana cara kita melayani orang gitu toh. Terus dari integritas itu juga ada namanya keberanian dan ketangguhan toh. Bagaimana kita berani mengambil keputusan dan kita siap menerima resikonya. Terus juga dalam apa yang kita lakukan itu tuh harus totalitas ya, harus sampai habis, harus benar-benar total gitu kita melakukannya. Dan ya itu sih kurang lebih ya nyontek seperti itu. Oke, baik, seru sekali ya kita dengar cerita ini, seperti kita flashback lagi, mengingat kembali momen-momen yang sudah terjadi. Nah, bicara tentang momen-momen yang sudah terjadi nih, pasti nih dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada teman, ada Bapak Ibu guru, mungkin yang kejadiannya tuh momen itu tuh yang sangat tidak bisa kalian lupakan ya. Mungkin momen lucu, ada teman yang mungkin waktu lomba dia seperti apa, karena kita tahu banyak kegiatan lomba kan di sekolah waktu kelas meeting. Bisa berbagi, ada kegiatan yang sangat membekas dan lucu menurut kalian, mungkin bisa di-share. Siapa duluan? Boleh, siapa duluan? Saya duluan. Ya. Atau mau kakak dulu? Baik, saya duluan. Cerita lucu sih menurut yang pernah saya alami dari teman kelas sebelah sih, kelas B. Dia itu bagaimana ya? Memang menghibur sekali, orangnya tuh lucu sekali. Pernah suatu siang gitu, kayak saya lagi moodnya lagi kurang bagus gitu, lagi ya jelek lah pokoknya, kayak pengennya siang itu marah-marah terus. Terus dia lewat depan saya, dia kayak berpura-pura seperti orang lagi stroke gitu. Jalan jadi terpincang-pincang jadi sambil seperti orang lagi sakit gitu. Jadi kan kayak saya pengen marah tapi ketawa lagi, jadinya terhibur lagi, jadi mood saya langsung naik, tidak bete lagi. Artinya dia total dalam menghibur Nelvin untuk supaya Nelvin bisa tertawa. Dia rela-rela untuk berperan seperti orang stroke ya. Tapi di situ kita bisa melihat, bisa merasakan ada kepedulian, ada cinta dan belas kasih. Bagaimana caranya? Apalagi tipenya Nelvin tidak mudah untuk tertawa di saat sedang banyak hal yang harus diselesaikan. Elisa? Kalau momen yang paling lucu itu, jadi kan ada yang namanya integrasi tuh Ibu, yang untuk sebelum sekarang lulus, namanya P5. Sekarang namanya P5. Jadi kan dibagi dalam kelompok dari setiap kelas. Nah lalu karena ada yang tidak semua angkatan itu kan kami kenal, ini satu angkatan itu. Jadi dari banyaknya orang, jadi mulai beradaptasi lagi. Terus yang kami itu buatnya itu lampu hias, lampu kamar berbentuk awan.
ketika sudah buat, tinggal mau cat, ternyata besoknya itu dia punya bentuk hiasannya sudah terlepas, ada yang sudah patah. Jadi kami bingung, ini mau buat bagaimana lagi ini. Terus akhirnya kebetulan Devon, kami mencari kardus tuh bingung cari kardus di mana. Akhirnya kami pergi ke belakang biara, kami memilah sampah-sampah, terus akhirnya menemukan kardus. Lalu ada latihan juga mau presentasi. Ketika mau latihan presentasi itu, tiba-tiba kami hening. Di saat keheningan itu, permisi teman kami laki-laki dan kami semua itu ketika hening mau melanjutkan kalimat berikutnya itu semua langsung pecah ketawa, terus kayak teman pelakunya ini seolah-olah tertawa, kenapa? Kamu kenapa? Ibu tidak. Jadi menurut saya itu yang sangat lucu sih. Iya, padahal itu momen-momen persiapan ya genting. Lagi serius. Ya, saya ingat ibu angkatannya Elisa itu P5 perdana Iya, ya, yang waktu integrasi itu pertama. ya perdana sekali yang kami beri nama waktu itu IL. Nah, integrated learning, di mana mereka dalam satu proyek itu ya, selain mereka menjawab masalah yang diberikan kepada mereka untuk diselesaikan, tetapi dengan menjawab masalah itu mereka harus memasukkan materi dari 10 mata pelajaran yang ada dan itu benar-benar mereka tuh perdana. Sampai pernah ada ungkapan yang bilang ini ujian apa integrasi serasa seperti ujian skripsi. Ya. Tapi angkatannya Elisa tuh ada satu kelompok yang direvisi ya. Ya, ada yang direvisi seingat ibu karena tidak sesuai dengan apa yang diminta. Oke, itu cerita menarik dan momen-momen yang tak terlupakan yang pernah Elisa dan Nelvin alami ketika masih berada di SMPK Santa Ursula Ende dulu. Nah, selanjutnya tidak adil rasanya kalau saya langsung lanjut sesi berikut tanpa kita mendengarkan sharing inspirasi dari alumni Servia Mors 14. Nah, alumni Servia Mors 14 adalah Romo Deni. Nah, langsung saja mari kita saksikan cuplikannya. Halo Servia Mors. Terima kasih Mrs. Yohana atas kesempatannya. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Romo Deni. Langsung saja yuk kita sapa Romo Deni. Halo Romo Deni. Halo. Apa kabarnya Romo? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, puji Tuhan ya. Romo, mungkin bisa diperkenalkan sedikit nih. Namanya Romo, latar belakang dan juga lulusan alumni dari SMP Santa Ursula tahun berapa? Oh ya, baik. Selamat siang untuk semua kita. Saya Romo Deni Nuwa, biasa dipanggil Romo Deni. Sekarang bertugas sebagai pastor Kang di Paroki Katedral Ende. Juga saya sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksta, Stipar Ende. Lalu saya adalah salah satu alumni SMP Ursula. Saya tamat dari Ursula itu tahun 2003. Jadi saya angkatan ke-14 di SMP Santa Ursula. Ya. Kira-kira seperti itu. Ternyata Romo sudah alumni yang cukup lama ya. Sudah tua mungkin. Iya. Romo, kira-kira nih pada masa-masa itu pasti dong ada pengalaman yang paling berkesan. Bisa diceritakan sedikit pengalaman-pengalaman tersebut, Romo? Oh iya, kalau bilang pengalaman yang berkesan pasti banyak sekali. Iya. Tapi satu hal yang saya rasa paling berkesan dan akan selalu saya ingat sampai sekarang dan pasti sampai kapanpun, waktu kelas 3 SMP waktu ujian akhir, waktu itu saya pernah dapat nilai matematika tertinggi se-Kabupaten Ende waktu itu. Luar biasa ujian. sekali. Memang itu berkat Tuhan ya. Dan saya ya pasti bangga bisa mendapat prestasi itu dan mengharumkan nama sekolah, tentu satu kebanggaan juga. Dan itu pengalaman yang saya pikir yang paling saya ingat dari situ. Yang lain-lain tentu tidak hanya pengalaman yang menyenangkan, tapi juga ada yang tidak enak juga. Pernah dihukum juga iya, misalnya. Dihukum maju ke tiang bendera.
Pernah juga alami seperti itu, dihukum misalnya karena tidak pakai kaos kaki yang sesuai dengan warna yang sesuai aturannya ya. Itu kita dihukum supaya jangan selama pelajaran, selama les itu tidak pakai sepatu. Ya. Jadi seperti orang kejar ayam. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Banyak pengalaman lain, tapi yang paling berkesan saya pikir itu yang tadi. Iya, jadi ada keluh kesahnya ya selama masa-masa sekolah di Ursula. Iya. Nah, Romo, kira-kira nih apa yang membuat Romo merasa bahwa Ursula nih yang paling beda nih sehingga saat itu terniat sekali mau masuk di SMP Ursula? Oh ya, Ursula itu kan untuk saya itu kan nama Ursula, SMP Ursula itu sudah sangat terkenal, dikenal sebagai salah satu sekolah unggul, SMP yang unggul di Kota Ende. Dan itu juga membuat saya termotivasi untuk masuk Ursula. Lalu ya sebagai sebuah lembaga pendidikan Katolik tentu ada nilai-nilai Kristiani, kekatolikan yang ada di sana, dan saya alami bahwa selama ada di lembaga pendidikan SMP Santa Ursula itu nilai-nilai itu saya banyak pelajari di situ ya. Soal kedisiplinan, soal cinta kasih, soal pelayanan, tentu dengan sesuai dengan visi misi sekolah itu, dan juga spiritualitas Santa Ursula sebagai pelindung sekolah. Saya pikir itu yang membuat sekolah ini punya karakter tersendiri ya, nilai-nilai Kristiani yang selalu ditumbuh kembangkan dan juga diajarkan kepada kami para siswa waktu itu, dan pasti sekarang juga itu tetap dipertahankan. Iya, jadi luar biasa sekali ya. Jadi sekolah ini menurut Romo itu adalah sekolah yang unik karena menanamkan nilai-nilai karakter Serviam, seperti itu ya Romo. Ya Romo, wah, mungkin saat ini para Serviamors yang saat ini masih bersekolah di SMP Santa Ursula yang sedang menonton nih, mungkin ada pesan yang ingin Romo sampaikan untuk mereka. Oh iya, pesan untuk Serviamors yang masih yang sekarang sedang berjuang di lembaga pendidikan ini, pesan saya semoga tetap giat belajar, tetap semangat, tetap siap sedia untuk melayani. Karena sesuai dengan semboyan Serviam itu kan saya mengabdi atau saya melayani. Dan juga jangan lelah untuk berjuang mencapai cita-cita yang diinginkan. Tentu kita semua berharap bahwa lembaga ini boleh menghasilkan generasi muda yang berprestasi, yang unggul, yang berkualitas, yang bermutu. Dan saya yakin bahwa adik-adik sekalian yang sedang bersekolah di SMP Ursula adalah orang-orang pilihan yang tentu saja punya potensi besar untuk mengharumkan nama sekolah, mengharumkan juga nama keluarga dan diri sendiri, dan mengukir banyak prestasi. Saya harap ada begitu banyak generasi penerus di SMP Ursula yang akan menunjukkan kualitas itu. Wow, pesan yang sangat luar biasa. Pastinya ini akan menginspirasi dan memotivasi para Serviamors yang saat ini sedang bersekolah di SMP Santa Ursula Ende. Romo, mungkin masih ingat nih Mars Serviam? Masih ingat ya? Masih ingat, mungkin kita dengung sedikit-sedikit bagian akhirnya bisa sih? Bisa ya? Gimana ya Pak? Serviam, Serviam, tetap teguh Serviam. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama, terima kasih juga. inspirasinya. Salam buat semua para guru, suster kepala sekolah, semua siswa, semua alumni juga, teman-teman saya angkatan 14 mungkin menyaksikan ini. Iya, baik. Oke, terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Ya, sekian dari diskusi singkat kita pada hari ini, tentunya pasti sangat menginspirasi. Selanjutnya kami kembalikan kepada kos utama Mrs. Yohana. Salam Serviam. Baik, Serviamors, kita sudah mendengarkan cerita-cerita lucu, kisah inspiratif yang disampaikan oleh Nelvin dan Elisa. Mereka juga sudah menyampaikan bagaimana nilai-nilai Serviam sangat berperan di dalam hari-hari mereka saat ini ketika mereka sudah berada di sekolah menengah atas. Nah, selanjutnya nih, Ibu masih penasaran nih, Ibu masih ingin tahu
kira-kira menurut Nelvin, menurut Elisa, apa keunikan dari SMPK Santa Ursula ini? Apa yang membedakan sekolah ini dari sekolah lain sehingga kalau jalan di jalan tuh orang bisa langsung tahu, oh ini anak Ursula nih. Nah, atau dari segi penampilan orang bisa langsung tahu, ini anak Ursula nih. Atau dari cara berbicara orang langsung bilang, ini anak SMP Ursula nih. Nah, kira-kira sebagai alumni Elisa dan Nelvin bisa berbagi kah? Kira-kira apa yang menjadi keunikan? Apa yang membedakan sekolah kita dengan sekolah lain? Elisa bisa mulai duluan atau Nelvin bisa mulai duluan? Silahkan bersepakat. Yang membuat menjadi perbedaan antara SMP Santa Ursula dan SMP yang lain itu, yang pasti yang pertama itu kan kepala sekolahnya suster, kan ada yang lain kepala sekolahnya frater atau tidak bapak ibu guru. Lalu kalau dari segi penampilan itu SMP Ursula itu yang putri roknya itu kebanyakan di bawah lutut. Jadi waktu saya masuk SMA itu kayak ada culture shock, roknya pendek-pendek terus pas di SMP kan panjang-panjang. Gitu. Lalu juga kalau angkatan kami, kita tahu dengan angkatan sekarang hari Kamis rambutnya dikepang, ya itu yang membuat paling ciri khas dari Ursula mungkin menurut saya. Tapi kira-kira nih, menurut Elisa, ketika hal-hal kecil itu dibiasakan ya, untuk anak putri rok panjangnya harus 5 cm di bawah lutut, hari Kamis rambutnya dikepang, nah, lalu tidak boleh berkata-kata sembarangan kan? Oh iya, disiplin. Harus disiplin. Nah, kira-kira pembiasaan-pembiasaan kecil ini nih menjadikan Elisa pribadi yang bagaimana? Kalau yang pertama disiplin, kebetulan di SMA saya dengan di SMP Ursula itu masuknya sama 645. Lalu terkadang kalau 640 atau 643 frater sudah tutup gerbang. Jadi membuat saya itu tidak kaget untuk harus bangun cepat-cepat. Menurut saya karena sudah terbiasa waktu SMP, jadi ya aman saja, mengalir saja. Jadi tidak terlalu yang kayak kaget masuknya cepat sekali atau apa itu tidak. Menurut saya itu membuat menjadi bekal bagi diri saya dalam menyiapkan atau ketika memasuki masa SMA. Jadi kayak tidak ada kaget-kaget dari segi waktu, terus kalau misalnya berpakaian jadi harus selalu rapi, harus kayak rapi lah pokoknya. Jadi berpenampilan itu penting. berpenampilan baik, rapi. Jadi tidak ada kayak hambatan-hambatan yang mengganggu kalau di situ. Bagaimana dengan Nelvin? Kalau dari saya sih ciri khas anak Ursula ya, ada tambahannya yang seperti yang tadi kakak bilang 645 sudah mulai dengan doa, jadi kan sebelum 645 tuh sudah pada berdatangan. Terus juga dengan satu ciri khas yang baru itu masih dapat di angkatan saya juga tuh, ikat rambut menggunakan pita. Pita, jadi kayak hari Senin pita biru, Selasa putih ya? Kalau tidak salah ya putih, Rabu hijau, Kamis coklat. Ya. Itu menjadi ciri khas kayak itu anak Ursula tuh, dia pakai pita. Jadi kan kita tahu begitu. Apa yang terjadi kalau kita lupa bawa pita? Beli pita atau tidak mengambil pulang ke rumah. Kalau masih ada waktu, kalau tidak ya sudah terpaksa beli. Harus beli pita. Di wajur. Dan sebenarnya hal-hal kecil itu yang mulai dari rambut harus 2 cm, rok harus 7 cm di bawah lutut, datang pagi, lalu rambut kepang 2. Mungkin menurut pihak luar tuh mereka anggap sepele ya. Macam Ursula ini tidak ada kerjaan lain apa SMPK Santa Ursula nih. Hal-hal kecil ini malah diperhatikan. Tapi sebenarnya lembaga ini percaya bahwa siapa yang setia, memikul dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil, dia akan dipercayakan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jadi harapannya dari segala kebiasaan itu Elisa dan Nelvin nanti bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar, dan itu memang terbukti. Sekarang Elisa akhirnya mewakili mewakili NTT di Parlemen Remaja ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Elisa ya. Nelvin nih masih banyak prestasi yang saya yakin akan bisa diukir ya di masa-masa yang akan datang. Nah, itu tadi menyangkut dengan apa sih keunikannya. Nah, sekolah ini tuh juga dikenal dengan sekolah yang membangun rasa insieme. Masih ingat insieme apa?
Persatuan ya, semangat persatuan, semangat kekeluargaan. Mungkin Nelvin atau Elisa punya pengalaman tentang bagaimana rasa kekeluargaan, rasa persatuan itu dibangun di lembaga ini ketika kalian bersekolah di sini. Coba kita dengarkan. Nelvin dulu. Oke, Nelvin. Oke. Kalau rasa persatuan atau insieme itu tuh saya benar-benar merasakannya tuh di sini kayak di dalam kelas gitu. Kan di dalam kelas tuh kayak bukan hanya kayak saya dari Nangapenda saja begitu toh. Ada juga dari teman-teman daerah lain, dari Bejawa, dari Lio, dari Sabu ada juga. Dan bahkan maksudnya kayak Chinese juga kan ada banyak toh. Malah kalau bisa dibilang Ursula kan terkenal banyaknya Chinese toh, Ibu. Jadi kan kayak saya berpikir kayak, apalagi saya kan kayak dari, bisa dibilang dari kecamatan ya, kecamatan Nangapenda. Namanya tidak sebesar kayak kota ini kan kayak besar gitu toh. Jadi kan kayak saya berpikir kayak, saya bersekolah di kota ini, makanya pasti saingannya banyak. Terus teman-teman juga, makanya saya berpikir kayak awalnya saya berpikir ini teman-teman nih pasti kayak kayak julitin atau ya kayak saya minder juga atau kayak saya dari desa, teman-teman nih semua dari kota. Jadi kayak saya pikir takut tidak berani bersosialisasi. Ternyata semua itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan ternyata lebih baik dari ekspektasi saya. Jadi kayak di dalam kelas tuh kayak teman-teman bergaul kayak, kamu nama siapa? Bagaimana? Ini biasa begini, saja, tidak ada, tidak takut, tidak ada yang mungkin menganggap Nelvin dari Nangapenda bisa bergaul dengan dia, atau mungkin karena Nelvin kulitnya putih pasti Nelvin berteman dengan orang lain, tapi tidak dialami hal yang sama ya. Kalau Elisa? Sama seperti yang Nelvin bilang tadi. Terus kalau yang lainnya itu dulu juga kan upacara setiap angkatan itu kan masing-masing. Jadi itu juga yang kayak semakin memupuk rasa kebersamaan. Lalu juga kegiatan rekoleksi. Jadi kalau menurut saya yang paling saya rasakan kebersamaan itu ya kami antar kelas, satu kelas itu bahkan sampai sekarang juga kami sering chattingan meskipun banyak yang sudah berbeda sekolah, baik yang di Jawa, di Flores atau dimanapun. Jadi kayak kami tuh masih berkomunikasi dengan baik, berhubungan dengan baik. Mungkin karena juga kegiatan di sekolah juga yang memupuk rasa persatuan kami dengan buat lagu kelas, perpisahan dan itu hal-hal kecil yang membekas juga ya. Pernah tidak ada pengalaman mengalami diskriminasi di sini? Diperlakukan berbeda. Misalnya, ini karena dia lebih kaya nih. Dia pasti Bapak Ibu guru akan bela dia lebih banyak nih. Atau lebih diperhatikan. Apakah pernah mengalami hal itu? Saya sih tidak. Tidak ya. Yang terjadi seperti apa? Semuanya diperlakukan sama rata. Kalau salah. Iya, kalau salah. Salah benar-benar. Ya, dihukum. Kalau didukung untuk berjuang, semua anak-anak mendapatkan hak yang sama. Ya? Oke, ya. Menyenangkan sekali dengar cerita kalian. Sepertinya Ibu ingat lagi angkatannya Elisa dan yang lain-lain ya. Oke. Nah, pesan untuk adik-adik nih sebelum akhirnya nanti kita mengakhiri podcast ini. Elisa? Pesan untuk adik-adik, semangat belajar, apalagi di usia-usia muda, harus kejar prestasi kalau bisa, terus juga harus disiplin, biar nanti kalau misalnya mau ikut apapun itu jadi kayak lebih gampang, lebih nyaman lah, enak lah. Disiplin itu kunci ya. Semangat belajar dan disiplin. Oke, baik. Nelvin? Tetap pegang nilai-nilai Serviam. Iya, karena apa? Karena di dalam nilai Serviam itu tadi yang membentuk pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Pesannya bagus sekali ya. Elisa menyampaikan bahwa disiplin dan semangat belajar, lalu Nelvin tetap pegang nilai Serviam, dan dari Romo Deni pengorbanan untuk mencapai sesuatu hal yang luar biasa tuh butuh pengorbanan ya. Tidak ada hal yang mudah dicapai tanpa pengorbanan, selalu ada perjuangan. Dan di sini di SMPK Santa Ursula Ende
semua anak, semua siswa dibina dan diajak untuk bisa berproses bersama, meraih dan menjadi yang terbaik. Oke, Serviamors, demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini dengan alumni kebanggaan cinta kami dari SMPK Santa Ursula Ende, Nelvin, Elisa, dan juga Romo Deni. Dari mereka kita belajar bahwa ternyata hal-hal kecil, nilai-nilai Serviam yang dibiasakan dalam kehidupan mereka itu sangat membekas dan sangat berperan dalam keseharian mereka dalam meraih dan menggapai cita-cita mereka. Salam sukses selalu ya untuk kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Serviam dalam kenangan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dan melayani dalam karya. Siapa kita? Serviamors. Serviamors, good head, good heart, good head.